dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita berkumpul di sini bersamaan dengan pelantikan Prabowo Gibran di gedung MPR ya. Tadi sudah baca sumpah katanya sekitar jam 10-an, sumpah yang memang dicantumkan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagi kita itu sebetulnya sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena dua orang itu disumpah atas dasar pemilu yang syarat kecurangan. Ya, nah tapi saya kira kecurangan itu tidak lepas dari peran dari yang namanya Presiden Joko Widodo. Beliaulah sebagai orang yang sangat berperan sehingga pemilu curang itu bisa disahkan sehingga hari ini dilantik. Padahal kalau kita bicara apa saja kecurangan yang dilakukan itu memang mastermind-nya itu adalah Joko Widodo, namanya Joko Widodo. Orang yang pada bulan Mei 2017 itu mengatakan bahwa saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, saya Pancasila itu artinya apa? Kalau kita urut 5 sila Pancasila itu yang paling utama itu adalah tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di sana terkandung prinsip dasar ideologi negara di mana negara ini harus diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam agama, yaitu terutama soal moral. Nah, Joko Widodo ini yang sudah bersumpah bahwa dia itu saya Pancasila, ternyata adalah pengkhianat Pancasila karena menjalankan politik menghalalkan segala cara. Jadi berpolitik dengan menghalalkan segala cara itu antara lain tadi menghasilkan presiden yang dihasilkan presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran itu dari pemilu curang yang tidak peduli dengan prinsip-prinsip moral, terutama prinsip-prinsip yang diatur di dalam agama kita, bahwa Joko Widodo itu orang Islam, tapi bicara tentang prinsip moral, ideologi negara ternyata itu dilanggar. Sehingga dengan begitu sebetulnya presiden kita ini dihasilkan dari kejahatan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, itu satu hal. Tapi kalau kita lihat ke belakang, begitu banyak pelanggaran hukum ya, di samping moral, bicara hukum, konstitusi,
undang-undang, peraturan dan sebagainya yang sudah dilanggar oleh Joko Widodo. Karena itulah saya sebagai salah seorang anggota dari Petisi 100 sudah menyatakan agar ya presiden kita ini diberhentikan dengan aturan yang sudah diatur dalam konstitusi, yaitu pasal 7A dan 7B. Pelanggar prinsip moral agama, konstitusi dan undang-undang ini, dan itu jumlahnya sangat banyak, memang sudah sejak kapan itu dulu 2 tahun yang lalu harus dilengserkan atau dimakzulkan. Nah, ternyata itu tidak berhasil. Kenapa? Karena di samping tadi melanggar prinsip moral, Joko Widodo ini menjalankan politik menghalalkan segala cara. Salah satunya itu adalah dengan menyandra, ya, menyandra lawan-lawan politik atau orang-orang yang bisa digunakan untuk mencapai tujuannya. Maka kita misalnya minggu lalu mendengar bagaimana politik menghalalkan segala cara dengan penyandraan itu bisa menaklukkan, ya, menaklukkan atau bisa mengendalikan yang namanya Prabowo sebagai presiden terpilih. Sehingga dengan prinsip atau dengan cara penghalalan segala cara itu, Joko Widodo bisa memaksa Prabowo untuk mengikuti keinginannya. Misalnya antara lain itu lebih dari 50% anggota kabinet, menteri-menteri Prabowo ke depan itu adalah orang-orang yang dipaksakan oleh Prabowo melalui prinsip tadi penghalalan segala cara, yaitu dengan penyandraan, menyandra partai-partai, pimpinan partai, atau bahkan Prabowo saya kira untuk supaya orang-orang lama yang masuk dalam grup atau sindikat penghalal segala cara yang dipimpin oleh Joko Widodo itu, menteri-menterinya bisa tetap dilantik atau menjadi menteri dari kabinet Prabowo. Kita tidak tahu namanya, mungkin sudah diumumkan nanti malam ya. Tapi kabinet Prabowo itu orang-orangnya 50% lebih dari 50% itu adalah orang-orang yang dipaksakan oleh Joko Widodo dengan prinsip atau dengan cara menyandra, akan membongkar atau menekan, ya, misalnya saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri, kalau tidak maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Nah, saya kira prinsip-prinsip atau cara-cara menghalalkan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo ini, tadi saya sebut itu bisa dipaksakan kepada Prabowo, tapi juga telah terjadi selama ini, selama bertahun-tahun, terhadap siapa? Terhadap pemimpin-pemimpin partai, sehingga tidak berdaya untuk melawan keinginan Joko Widodo. Misalnya kalau kita ingat yang namanya Ketua Golkar Airlangga Hartarto yang sudah hampir menjadi tersangka kasus dana sawit misalnya atau CPO, itu akhirnya lengser dari kursi ketua Golkar, digantikan oleh Bahlil, dan itu terjadi dengan politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kemudian juga
kepada Ketua PAN Zulkifli Hasan yang dipaksa untuk mengikuti apa saja yang menjadi keinginan dari Joko Widodo, sehingga tetap mendukung apapun yang menjadi kebijakan dan ketetapan dari Joko Widodo. Saya kira partai-partai lain juga mengalami hal yang sama, bahkan sampai ke PDIP sekalipun saat proses perhitungan suara dan kita dari banyak tokoh aktivis menggugat hasil Pilpres curang ke MK, dan saat itu disebarkan atau kita mendapat informasi PDIP akan bergabung dengan aktivis untuk melakukan aksi di depan MK, ternyata itu tidak terjadi. Kenapa sampai tidak terjadi? Karena PDIP saya kira mengalami hal yang sama, yaitu disandra, akan dibongkar kasus-kasusnya, kasus korupsi, kasus susila dan sebagainya, sehingga PDIP pun takluk untuk mengikuti keinginan Jokowi dan batal untuk bersama-sama rakyat menggugat hasil Pilpres curang yang pada dasarnya tadi saya sebutkan di awal itu mastermind-nya adalah Joko Widodo. Jadi dua hal penting yang menjadi catatan kita terhadap Joko Widodo sehingga sangat layak untuk ditangkap dan diadili adalah: satu, melanggar prinsip ideologi negara Pancasila karena berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Yang kedua, dan tadi saya kira penghalalan segala cara itu melanggar Pancasila, konstitusi, undang-undang dan sebagainya, dan itu jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kedua adalah melakukan politik penyanderaan dengan menyandera lawan-lawan politik untuk mengikuti keinginannya, sehingga ketua-ketua partai atau para politisi itu tidak berdaya, termasuk juga kepada presiden terpilih yang sekarang barusan dilantik, yaitu Prabowo Subianto. Ini juga saya kira menjadi korban dari politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, terakhir saya kira bagi kita rakyat ya, yang sudah begitu banyak mengalami kerugian, kesusahan, kegagalan dari apa-apa yang harusnya dijalankan oleh pemerintah ini, sudah waktunya untuk sama-sama menghentikan politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo. Saya kira Prabowo bisa saja tidak leluasa menjalankan kebijakan dan pemerintahannya karena berada di bawah kendali dari Joko Widodo yang terus melakukan politik sandra menyandra di Indonesia. Nah, karena itu mari kita sama-sama bagaimana caranya untuk bersatu melakukan aksi dan perlawanan terus-menerus agar politik sandra menyandra yang sudah merusak Indonesia ini, dan ke depan prospeknya juga sangat tidak menjanjikan kalau Prabowo terus tunduk di bawah kendali dari Joko Widodo yang melakukan politik kotor yang saya kira tidak bisa kita diamkan. Kenapa? Karena banyak sebetulnya tokoh-tokoh politisi partai yang anggotanya itu adalah orang-orang baik yang tidak berdaya akibat dari politik sandra menyandra yang dilakukan oleh Joko Widodo, sehingga biang dari masalah Indonesia, masalah bangsa ke depan itu salah satu aktor utamanya adalah Joko Widodo. Sudah waktunya untuk ditangkap dan diadili, dan kita berharap partai-partai itu melakukan koreksi dan potong 1-2 generasi. Siapa saja politisi yang tersandra itu mestinya dipecat, tidak lagi menjadi pimpinan dari partai-partai tersebut. Misalnya seperti Zulkifli Hasan atau Airlangga Hartarto, itu sudah waktunya untuk masuk bui, bukan dibiarkan terus untuk tetap menjadi anggota Golkar atau bahkan diangkat menjadi menteri. Zulkifli Hasan itu kalau memang kasus korupsinya bermasalah, sudah waktunya juga untuk ditangkap. Dan saya kira kalau di PDIP juga terjadi hal yang sama, sudah waktunya mereka anggota-anggotanya itu melakukan pembersihan, potong 1-2 generasi agar Indonesia bisa
lebih maju ke depan. Dan yang paling penting bagi Prabowo, bahwa rakyat akan berada bersama Prabowo sepanjang dia berani melawan politik penyanderaan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kalau tidak, dia hanya akan mengulang janji yang pernah diucapkan di 2019, akan timbul tenggelam bersama rakyat, dan faktanya dia sudah berkhianat saat itu. Apakah ini akan dilanjutkan? Saya kira ini tidak bisa kita diamkan. Prabowo pun harus mundur kalau memang menjadi presiden karena tersandra atau menjalankan politik pemerintahannya di bawah kendali Joko Widodo yang tidak menggunakan Pancasila, yang berpolitik secara tidak bermoral dan melakukan sandra menyandra kepada orang-orang yang ada untuk mencapai tujuannya, yaitu partai-partai yang sebetulnya sudah bermasalah, yang sudah waktunya untuk berhenti dan mengangkat orang-orang bersih ke depan sehingga Indonesia bisa menjadi lebih baik ke depan. Saya kira terakhir sekali, kita akan terus berupaya beraksi agar Joko Widodo itu ditangkap dan diadili. Jangan biarkan Joko Widodo hidup leluasa menikmati politik penyanderaannya untuk terus bermain di belakang layar mengendalikan Prabowo Gibran ke pemerintahan yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para tokoh yang kami hormati, kami datang dari Lampung. Saya ini berada di akar rumput sebenarnya. Kami bukan mewakili dari tokoh ya. Hari ini kebetulan tanggal 20 Oktober bertepatan dengan dilantiknya Bapak Prabowo dan selesai masa jabatan Bapak Jokowi atau Raja Jawa. Tadi kami lewat, ibu-ibu semua, banyak sekali banner-banner yang terpampang ucapan terima kasih untuk Bapak Jokowi. Iya, jadi begini, kami ingin katakan Pak Jokowi, Anda belum selesai dengan kami. Iya. Negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika Bapak Jokowi menjabat, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi. Berapa banyak ulama-ulama kami yang dipenjarakan? Berapa banyak para tokoh-tokoh yang dipenjarakan? Berapa banyak para aktivis yang dipenjarakan? Dan berapa banyak para mahasiswa yang dipenjarakan? Hari ini kita melihat guru-guru kita sebagian masih ada yang dipenjara. Ustadz Gus Nur masih ada di penjara. Orang-orang soleh, orang-orang baik dipenjarakan di masa rezim Bapak Jokowi. Habib Rizik jahatnya di mana? Beliau hanya mengatakan bahwa beliau baik-baik saja kok di penjara. Habib Hanif orang baik. Ulama-ulama yang lain orang baik. Bukanlah orang-orang yang mau merusak negeri ini. Saya sendiri perempuan. Saya juga kena juga. Kemarin betul kata Bang Refli. Saya mengkritik Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Ibu tahu saya dikenain deliknya apa? Deliknya itu merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer. Bayangkan, saya merekrut, memperalat anak untuk kepentingan militer. Pegang senjata aja kagak pernah dikasih delik itu. Subhanallah. Saya kemarin betul-betul
Belum selesai saya dengan Bapak Jokowi. Kenapa? Di masa kepemimpinan Pak Jokowi, kami yang kemarin dipenjarakan hari ini masih akan menuntut kepada Bapak Jokowi untuk meminta keadilan. Walaupun hari ini sudah selesai, nanti dilanjutkan dengan Bapak Prabowo, tapi kita belum selesai. Kenapa? Ketika peristiwa 21-22 Mei, berapa orang anak bangsa yang menjadi korban, nyawanya melayang, termasuk salah satunya adalah Harun Ar-Rasyid yang berusia 15 tahun. Di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, terjadi juga pelanggaran kemanusiaan. Terbunuhnya pengawal Habib Rizik 6 orang. Sampai hari ini kita masih menuntut keadilan. Kenapa? Karena pelakunya divonis bebas. Negara macam apa ini? Saya melihat jasadnya 6 syuhada itu. Saya melihat dengan kepala saya sendiri ketika peti mati itu dibuka dan begitu banyak tembakan-tembakan peluru, bahkan luka-luka di sayap-sayap, di sini, di dada dan di wajah. Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa itu pelaku divonis bebas? Ini betul-betul satu ketentuan hukum yang tidak berkeadilan. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi ketika masa Bapak Jokowi memimpin negeri ini. Jadi ingin saya katakan, kami yang dulu di penjara, hari ini yang berjumlah 400 lebih, mungkin kalau kita jumlahkan ditambah dengan korban-korban pada tanggal 21-22 Mei itu ribuan yang dipenjarakan di rezim Jokowi. Pak Jokowi, Anda adalah mencatat rekor terbanyak memenjarakan rakyatnya. Anda belum selesai dengan kami. Dan kami tidak pernah akan terima ketika kami diponis dengan tidak memberikan rasa keadilan. Kenapa? Karena negara ini adalah negara demokrasi. Negara ini menjunjung keadilan. Walaupun Bapak Prabowo nanti menjabat, kami pun akan meminta, wahai Bapak Jokowi, di mana ijazah asli Anda? Sampai hari ini guru kami, Ustadz Gus Nur masih di penjara. Apa susahnya Anda memperlihatkan ijazah aslinya? Clear semuanya kan? Apa susahnya? Simpel sekali. Ketika Anda dituduh memakai ijazah palsu, liatin aja ijazah aslinya. Clear kan? Tapi sampai hari ini, sampai selesai masa jabatan Anda, ijazah asli itu tidak pernah kami lihat. Dan juga sebenarnya kemarin ada peraturan pemerintah PP 28 tahun 2024 tentang penyediaan alat-alat kondom, alat-alat kontrasepsi untuk para pelajar, untuk para anak-anak muda. Di mana kecerdasan spiritual bagi pembuat peraturan pemerintah itu peraturan yang merusak anak bangsa. Kita Pancasila katanya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ada peraturan yang dibuat untuk merusak anak bangsa, Anda tidak Pancasila. Kami belum selesai, wahai Bapak Jokowi. Saya di penjara 4 bulan, bayar subsidiar 20 juta. Dan saya akan menuntut di hadapan Allah atas ketidakadilan yang saya terima. Kenapa? Saya menyampaikan yang hak itu hak, yang benar itu benar. Menteri Agama menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Apa salah yang saya sampaikan? Anak-anak itu datang dibawa oleh ustadznya dan saya divonis bebas. Ustadz yang menuduh saya memberikan undangan bukan undangan aksi mengakui di persidangan. Mengakui di persidangan. Kemudian saksi ahli, saksi fakta dari mereka yang menuntut saya mencabut BAP-nya. Berarti saya tidak bersalah, tetapi jaksa mengadakan kasasi DMA. Saya divonis 4 bulan penjara dan 20 juta subsidiar. Apa yang harus saya ganti? Saya bukan koruptor. Saya tidak mencuri uang negara. Saya harus membayar 20 juta subsidiar dan harus merasakan begitu dinginnya jeruji besi dengan meninggalkan anak-anak saya yang hari ini juga hadir di tengah-tengah kita. Maka yang terakhir, kami terus terang aja para tokoh-tokoh sekalian. Sebenarnya kami emak-emak hari ini hampir kami setiap turun ke jalanan. Kami meninggalkan dapur-dapur kami. Karena kondisi hari ini, kondisi ekonomi.
Dengan banyaknya masuk TKA Cina, sementara Indonesia banyak pengangguran. Kami emak-emak meninggalkan dapur-dapur kami dan berharap para tokoh-tokoh membersamai kami ketika kami ada di parlemen jalanan. Tapi sampai hari ini yang ada diskusi lagi, diskusi lagi, diskusi lagi di ruangan seperti ini. Yang kami mau adalah bantu kami, bersamai kami, wahai para tokoh-tokoh bersama emak-emak ada di parlemen jalanan untuk menuntut itu seorang yang namanya Mulyono. Jadi naas sekali, karena saya adalah korban. Kami melihat semuanya ini dengan mata, dengan hati. Ketika seorang ibu tersentuh hatinya karena faktor kemanusiaan, maka bagi dia tidak ada yang kami takuti. Yang penting pertama, tidak ada pelanggaran aturan di negara kita yang kita langgar. Yang kedua, tidak ada syariat Allah yang kita langgar. Maka tidak perlu takut kita semuanya. Karena apa? Kita berjuang, hari ini mati, besok mati, sama aja. Berjuang mati, enggak berjuang kita juga mati. Maka dari itu kami meminta kepada para tokoh-tokoh, ayo bersamai kami. Ada 3 tuntutan hari ini. Adili Jokowi, tuntut itu Fufu Fafa, dan bebaskan ulama yang masih di penjara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.